Kabut di kawasan Songgoriti turun lebih cepat dari biasanya malam itu. Awan putih pekat menyelimuti jalanan menanjak, menutupi pepohonan dan villa-villa tua yang berdiri di sepanjang lereng. Udara dingin menggigit kulit, membuat siapapun yang melewatinya harus mengancing jaket rapat-rapat. Sebuah mobil berwarna hitam perlahan merayap menembus kabut. Di dalamnya ada 5 orang mahasiswa dari Malang. Andra, Sinta, Bima, Rani, dan Yoga. Mereka sengaja menyewa sebuah villa tua untuk akhir pekan, ingin merasakan suasana dingin pegunungan dan sekadar menjauh dari rutinitas kampus. Dingin banget ya, Rani menggosok tangannya, hembusan napasnya terlihat di udara. Katanya di sini dulu banyak peninggalan Belanda, jawab Yoga sambil tetap menatap lurus ke jalan berkabut. Villanya banyak yang tua, tapi masih bisa disewa. Semoga aja nggak ada yang aneh-aneh, Sinta menimpali dengan suara setengah bercanda, setengah sungguh-sungguh. Mobil itu berhenti di depan sebuah villa berlantai 2. Bangunannya tampak tua dengan cat putih kusam. Beberapa bagian tembok sudah berlumut. Di atas, ada sebuah loteng kecil dengan jendela kayu yang setengah terbuka, meski tidak ada cahaya dari dalam. Andra membuka pintu mobil dan berdiri menatap bangunan itu. Ada sesuatu yang aneh dari villa tersebut. Bukan hanya karena tampilan tuanya, tapi juga karena suara di sekitarnya terlalu sunyi. Bahkan suara serangga malam seperti enggan terdengar. Ini dia villanya, ujar Bima sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Namun Andra tidak membalas. Pandangannya tertuju ke loteng yang gelap itu. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang menatap balik dari sana. Meski kabut semakin menebal, menutupinya perlahan. Kelima mahasiswa itu berjalan masuk ke halaman villa. Gerbang besinya berderit keras saat Bima mendorongnya, seakan lama tak tersentuh. Di halaman, rumput liar tumbuh tinggi dan basah oleh embun. Rani mendekat ke pintu depan sambil memegang kunci yang diberikan pemilik villa siang tadi. Kunci itu terasa dingin dan berat, seolah terbuat dari logam kuno. Saat dimasukkan ke lubang, terdengar suara klik yang nyaring. Lalu pintu kayu tua itu terbuka perlahan. Interior villa diselimuti aroma apek. Karpet usang di ruang tamu masih terbentang. Kursi-kursi rotan berdebu berjajar di sisi dinding. Dan sebuah cermin besar menggantung dengan permukaan buram. Lampu gantung tua berayun pelan, padahal tidak ada angin yang bertiup. Serem juga ya, gumam Sinta sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ah, biasa aja. Namanya juga villa lama. Jawab Yoga cuek, lalu langsung menyalakan senter dari ponselnya. Mereka menaruh tas di ruang tengah. Andra masih berdiri di ambang pintu, matanya kembali menatap ke arah atas, ke loteng yang jendelanya masih terbuka. Ia merasa sekali lagi seperti ada sesuatu di sana. Sesuatu yang berdiam, menunggu, tapi enggan memperlihatkan diri. Andra, masuklah, jangan bengong, panggil Bima. Andra menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Saat pintu ditutup, kabut di luar semakin tebal, dengan seluruh villa dalam balutan putih pekat. Malam semakin larut. Setelah menaruh barang-barang, mereka berlima berkeliling villa untuk melihat ruangan yang ada. Bangunan itu cukup besar, memiliki ruang tamu, ruang makan, 2 kamar di lantai bawah, 2 kamar di lantai atas, serta sebuah pintu kayu yang menuju loteng. Lorong yang menghubungkan ruang makan dengan tangga terasa aneh. Udara di sana jauh lebih dingin daripada ruangan lain. Cat dindingnya sudah mengelupas, menyingkap bata merah di beberapa sisi. Di ujung lorong terdapat sebuah jendela kecil dengan gorden tipis yang lusuh. Dari balik gorden itu, kabut luar menempel di kaca, membuat pemandangan samar-samar seperti dunia lain. Sinta berjalan paling depan. Ia berhenti sebentar di depan cermin kecil yang menggantung miring di dinding lorong. Cermin itu buram, namun cukup untuk memantulkan siluet wajahnya. Saat ia merapikan rambut, tiba-tiba ia melihat bayangan lain di belakangnya. Bayangan itu tidak jelas, hanya bentuk hitam tinggi yang berdiri terlalu dekat. Refleks ia menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kenapa, Sin? Tanya Rani dari belakang. Sinta menggeleng cepat. Enggak, cuma kayak ada yang lewat. Mereka pun melanjutkan langkah. Bima dan Yoga tertawa-tawa kecil, mencoba mencairkan suasana, meski tawa itu terdengar sumbang di lorong yang sunyi. Andra berjalan paling belakang. Matanya selalu waspada, memperhatikan setiap sudut. Saat melewati tangga menuju lantai atas, terdengar bunyi duk-duk pelan dari atas. Seolah ada sesuatu yang jatuh di lantai 2. Semua terdiam. Mereka saling pandang, jantung berdegup lebih cepat. Pasti tikus, ucap Bima, memaksakan senyum. Namun langkah mereka melambat. Rani menatap tangga kayu yang gelap. Kalau tikus, kenapa bunyinya berat gitu, bisiknya? Tidak ada yang menjawab. Hingga tiba-tiba terdengar suara lain, seperti kursi bergeser di lantai atas.
panjang, menyeret membuat bulu kuduk meremang. Yoga mengarahkan senter ke atas, namun cahaya hanya menyingkap kegelapan yang pekat. Debu beterbangan di udara, berkilau samar dalam sorotan lampu. Tangga itu seolah mengundang sekaligus mengancam. "Ayo balik ke bawah aja dulu," kata Andra pelan. Suaranya tegas tapi terdengar gugup. Mereka pun mundur, kembali ke ruang tamu. Namun bahkan di sana suasana tidak lebih tenang. Lampu gantung tua di langit-langit berayun pelan, padahal semua jendela tertutup rapat. Cermin besar di ruang tamu memantulkan bayangan kelima mahasiswa itu. Tapi seolah ada sosok keenam yang berdiri jauh di belakang mereka, samar, tinggi, dan tidak bergerak. Ruang tamu itu mendadak terasa sempit. Kelima mahasiswa berdiri mematung, menatap ke arah cermin besar yang tergantung di dinding. Permukaan cermin sudah dipenuhi bercak hitam karena kelembapan, namun masih cukup jelas untuk memantulkan bayangan mereka. Andra maju selangkah, ingin memastikan apa yang barusan ia lihat. Sinar senter yoga diarahkan ke permukaan cermin, dan seketika bayangan itu hilang. Hanya terlihat mereka berlima, berdiri berdekatan dengan wajah tegang. Kayaknya kita semua kecapekan, Bima mencoba tertawa kecil, walau suaranya terdengar kaku. "Udahlah, jangan mikir aneh-aneh." Rani menelan ludah, matanya tak lepas dari cermin. "Tapi tadi aku juga lihat ada yang tinggi banget di belakang kita." "Rani!" Sinta langsung mencubit lengan temannya. "Jangan ngomong gitu, nanti makin parno." Mereka akhirnya memutuskan menutup cermin itu dengan kain putih yang mereka temukan di lemari sudut ruangan. Begitu kain menjuntai menutupi permukaan cermin, entah kenapa suasana terasa sedikit lebih ringan. Tapi tetap ada rasa aneh, seakan villa itu menyimpan napas panjang, menunggu saat yang tepat untuk menghembuskannya. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Udara semakin menusuk, dan kabut di luar jendela makin tebal. Dari balik kaca, tak ada apa-apa selain putih pekat yang menelan pemandangan luar. Mereka menyalakan perapian kecil di sudut ruangan, mencoba menghangatkan tubuh. Sinta duduk paling dekat dengan api, menatap kayu yang terbakar perlahan. Kenapa ya pemilik villa ini nggak pernah renovasi? Padahal bagus kalau dirawat. Yoga menjawab sambil rebahan. Mungkin terlalu banyak cerita buruk di sini. Siang tadi dia bilang, kalau dengar suara di atas, jangan hiraukan. Ucapan itu membuat semuanya terdiam. Andra mengangkat wajahnya cepat. "Dia ngomong gitu? Kok kamu baru bilang sekarang?" Yoga mengangkat bahu. "Aku kira cuma bercanda." Hening kembali. Api di perapian berderak pelan, sesekali mengeluarkan percikan kecil. Namun di sela-sela keheningan itu, suara lain muncul, lirih, hampir tak terdengar, seperti bisikan dari balik dinding. Sinta menajamkan telinga. Bisikan itu terdengar semakin jelas, meski kata-katanya tidak bisa dipahami. Seakan ada lebih dari satu suara berlapis-lapis, bercampur jadi gumaman yang asing. Tiba-tiba, kain putih yang menutupi cermin bergoyang pelan. Tidak ada angin. Tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Hanya bergoyang sendiri, seperti ditarik dari balik permukaan cermin. Kain putih yang menutupi cermin masih bergetar, pelan tapi konsisten. Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya dari sisi lain. Rani langsung menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya gemetar. "Aku nggak mau lihat lagi. Sumpah aku nggak mau," suaranya parau. Andra segera berdiri dan menahan kain itu dengan tangannya sendiri. Namun begitu ia menyentuh, getarannya berhenti seketika. Hanya kain yang diam menjuntai, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sunyi merayap masuk. Api di perapian mendadak redup, meninggalkan cahaya jingga yang lemah. Bayangan mereka memanjang di dinding, bergerak-gerak samar. Bima berusaha tetap tenang, tapi dari nada suaranya jelas ia juga ketakutan. "Udahlah, kita naik ke kamar aja. Mungkin kalau tidur, besok pagi semua terasa normal lagi." Mereka pun beranjak menuju tangga. Anak-anak tangga kayu berderit setiap kali diinjak, menambah suasana mencekam. Sinta memegang lengan Rani erat-erat, sementara Yoga tetap menyorotkan senter ke arah atas. Di ujung tangga, sebuah pintu kayu menunggu. Pintu itu tampak berbeda dari lainnya. Lebih tua, warnanya lebih gelap, dengan gagang besi berkarat. Entah kenapa, udara di sekitar pintu itu lebih dingin daripada yang lain. Andra menghentikan langkah. "Itu pintu kemana?" Yoga menelan ludah. "Kalau nggak salah, ke loteng." Sejenak mereka semua terdiam. Kata loteng seakan menghidupkan kembali ucapan pemilik villa tadi sore. "Kalau dengar suara di atas, jangan hiraukan." Bima tertawa kaku, mencoba mengusir ketegangan. "Kita jangan buka pintu itu dulu deh, nggak penting juga. Kamar kita kan di sebelah." Namun saat mereka hendak berbalik, terdengar tok, tok, tok. 3 ketukan dari balik pintu. Rani langsung menjerit pelan, hampir jatuh mundur.
Sinta memeluknya erat. Andra berdiri mematung, tatapannya terpaku pada pintu yang masih tertutup rapat. Dari sela kayu seakan terdengar desahan berat. Ketukan itu berhenti, digantikan suara gesekan, seperti kuku panjang yang menyeret permukaan kayu dari dalam. Suara itu berjalan pelan, menuruni sisi pintu, lalu menghilang begitu saja. Mereka semua mundur perlahan, jantung berdetak kencang. Bima buru-buru membuka kamar yang ada di dekat tangga dan mendorong semua masuk. Pintu kamar ditutup rapat, dan untuk pertama kalinya malam itu, mereka benar-benar merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di luar kamar, lorong kembali sunyi. Tapi di kejauhan, entah dari loteng atau dari balik dinding, terdengar suara ketawa tipis yang panjang. Di dalam kamar sempit itu, udara terasa lebih menusuk. Jendela ditutup rapat, tapi dingin seakan merembes dari dinding-dinding. Lampu kamar menyala redup, berkelip sesekali, membuat bayangan bergerak-gerak tak menentu. Mereka berlima duduk berdekatan di lantai. Rani masih terisak pelan, wajahnya pucat. Sinta berusaha menenangkan dengan mengusap punggungnya, meski tangannya sendiri gemetar. Bima mondar-mandir di dekat pintu, seakan tak bisa diam. Gimana kalau kita keluar aja dari villa ini sekarang juga? Suara Rani terdengar bergetar. Gak mungkin, jawab Yoga cepat. Lihat jam, udah lewat tengah malam. Jalan berkabut banget, gak aman nyetir dalam kondisi gini. Tapi kalau kita tetap di sini, bisa makin parah, saut Sinta dengan mata berkaca-kaca. Andra, yang sedari tadi diam, akhirnya bicara. Dengar, kita jangan panik. Yang penting jangan sampai terpisah. Apapun yang terjadi, tetap bareng-bareng. Hening sejenak. Semua mengangguk, meski rasa takut masih mengikat dada. Tiba-tiba, terdengar suara ceklek. Gagang pintu kamar bergerak pelan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Semua mata langsung tertuju ke sana. Bima menahan napas. Tubuhnya kaku di tempat. Gagang pintu itu bergetar, berputar sedikit, lalu berhenti. Setelah beberapa detik sunyi, terdengar langkah kaki berat melintasi lorong di depan kamar. Juk, 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 perlahan. Teratur, menuju ke arah tangga. Suara itu berhenti tepat di depan pintu loteng. Mereka menunggu dalam tegang. Dari balik dinding, samar-samar terdengar pintu loteng berderit terbuka. Kemudian, bunyi sesuatu yang menyeret naik pelan, seperti tubuh besar yang dipaksa melangkah. Rani menutup telinganya sambil menangis tertahan. Yoga merapatkan senter ke dadanya, meski cahaya kecil itu sama sekali tidak membantu. Kenapa pintu itu bisa kebuka sendiri? Bisik Sinta. Suaranya hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi gedebuk keras dari atas, disusul dentuman kursi yang seolah dilempar ke lantai. Suara itu menggema ke seluruh villa, membuat kaca jendela kamar bergetar pelan. Mereka saling berpegangan erat, jantung berdegup kencang. Waktu seakan berhenti. Lalu, perlahan, terdengar langkah turun lagi. Bukan dari tangga loteng, tapi dari langit-langit kamar mereka. Seolah sesuatu merayap tepat di atas plafon, mengitari tempat mereka duduk. Plafon kamar itu berderit pelan, seolah tak mampu menahan beban sesuatu yang merayap di atasnya. Suara langkah itu tidak tergesa, justru lambat dan berat, membuat setiap detik menjadi siksaan. Cuk, cuk, cuk. Rani menutup wajah dengan bantal, tubuhnya menggigil hebat. Sinta menggenggam tangan Andra erat-erat, hampir menghancurkan jemarinya. Bima berdiri paling dekat dengan pintu, wajahnya pucat pasi. Ini, di atas kita kan? Bisik Yoga. Andra hanya mengangguk pelan, matanya terpaku ke langit-langit. Tiba-tiba terdengar suara seret, seperti kuku panjang mencakar kayu. Garis-garis tipis mulai tampak di permukaan plafon, memanjang perlahan, meninggalkan debu jatuh ke lantai. Mereka semua menatapnya ngeri, berharap itu berhenti. Namun goresan itu justru semakin panjang, semakin dalam, seakan sesuatu berusaha membuka jalan dari atas. Aku nggak kuat, aku mau keluar aja. Rani berseru panik. Ia berdiri, tapi Sinta menahannya. Jangan, kalau keluar malah lebih bahaya. Andra berdiri pelan mendekati posisi goresan di langit-langit. Ia merasa ada sesuatu yang menatap dari sisi lain kayu itu. Tanpa sadar, ia mengangkat tangan, hampir menyentuh permukaan yang bergetar pelan. Tiba-tiba, juk! Suara hantaman keras terdengar tepat di atas. Plafon bergetar hebat, membuat debu beterbangan memenuhi ruangan. Rani menjerit histeris. Bima buru-buru menutup mulutnya. Suara itu berhenti, digantikan hening yang lebih menakutkan. Semua menunggu, jantung berdegup kencang. Lalu, terdengar bisikan pelan, sangat dekat, seolah berasal langsung dari balik kayu tipis di atas kepala mereka. Suara itu berlapis-lapis, tak jelas kata-katanya. Tapi satu hal bisa dipastikan, itu bukan suara manusia. Lampu kamar berkelip 3 kali, lalu padam total. Kegelapan menelan mereka. Hanya senter di tangan Yoga yang menyisakan cahaya kecil.
Cahaya itu menyorot wajah mereka satu persatu, hingga tanpa sengaja menyinari cermin kecil di sudut kamar. Cermin itu retak, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Dan di sana, selain wajah mereka berlima, terlihat jelas satu sosok tambahan. Tinggi, tanpa wajah, berdiri tepat di belakang Andra. Andra merasakan hembusan dingin di tengkuknya. Andra terpaku. Tubuhnya kaku, tengkuknya seakan dibekukan oleh hawa dingin yang keluar entah dari mana. Sinta yang duduk di dekatnya ikut menoleh ke arah cermin retak itu. Dan begitu melihat bayangan tambahan, ia langsung menjerit tertahan. Andra di belakangmu. Refleks Andra menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menusuk tulang. Namun di cermin, sosok itu masih jelas terlihat. Tinggi, hitam, tak memiliki wajah, berdiri tepat di belakangnya, nyaris menempel. Yoga mengarahkan senter lebih kuat. Cahaya bergetar karena tangannya gemetar. Sosok itu di cermin tampak bergerak perlahan, meski di ruangan nyata tidak ada apa-apa. Bayangan hitam itu mengangkat tangan, panjang dan kurus, lalu menaruhnya di pundak Andra. Andra merasakan berat dingin menekan bahunya. Napasnya memburu, matanya melebar. Lepasin aku, suaranya serak, hampir tak terdengar. Bima buru-buru menarik Andra menjauh dari posisi cermin. Namun seketika lampu senter Yoga mati. Kegelapan total meliputi kamar. Dalam hitungan detik, udara menjadi jauh lebih dingin. Suara napas mereka bercampur dengan bunyi lain. Napas berat, panjang, bukan milik siapapun dari mereka. Lalu, ketok. Pintu kamar bergetar, seperti dihantam keras dari luar. Mereka semua menjerit bersamaan. Pintu kembali dihantam. Kali ini lebih keras, hingga gagangnya berputar liar. Pegang pintunya, Bima berteriak. Ia dan Andra menahan pintu sekuat tenaga, sementara Rani dan Sinta meringkuk di sudut kamar. Yoga berusaha menyalakan kembali senter, tangannya panik. Suara hentakan semakin keras, diiringi dengan suara lain. Tawa tipis, melengking, bercampur dengan gumaman yang tak bisa dimengerti. Pintu bergetar hebat, seakan sebentar lagi akan jebol. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Hening mendadak, membuat telinga berdenging. Pintu tak lagi bergetar, udara kembali diam. Namun dari langit-langit kamar, butiran debu jatuh pelan. Goresan-goresan tadi semakin dalam, hingga akhirnya, krak! Sebagian papan plafon retak terbuka. Dari celah itu, cairan hitam pekat menetes, menimpa lantai di tengah mereka. Bau anyir langsung menyebar menusuk hidung, membuat perut mual. Cairan itu membentuk noda, dan samar-samar terlihat seperti pola tangan yang mencengkram lantai. Rani histeris. Kita harus keluar, sekarang! Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini tepat di dalam kamar, meski mata mereka tak melihat apa-apa. Suara langkah itu terdengar jelas. Satu demi satu, berat dan lambat, mengitari kamar yang gelap gulita. Mereka berlima saling merapat, tubuh gemetar, mata berusaha mencari-cari apapun di kegelapan. Namun yang terdengar hanya napas mereka, dan sesuatu yang lain, lebih dalam, lebih kasar. Senter Yoga tiba-tiba menyala lagi. Cahaya kuningnya bergetar, menyorot lantai penuh noda cairan hitam. Jejak-jejak basah terbentuk di sana, padahal tidak ada yang terlihat berjalan. Jejak itu melingkar, mengelilingi mereka, seakan menjebak. Andra menelan ludah, berbisik pelan. Dia ada di sini. Belum sempat kata-katanya habis, suara gedebuk terdengar di atas. Potongan papan plafon runtuh, jatuh hanya beberapa langkah dari mereka. Dari celah itu, sesuatu bergerak. Panjang, kurus, seperti tangan, namun jari-jarinya lebih mirip cabang kering yang berlumuran cairan hitam. Rani menjerit, suaranya pecah. Ya Tuhan. Tangan itu meraba ke bawah, mencari-cari. Ujung jari-jari panjangnya hampir menyentuh bahu Sinta. Yoga buru-buru menariknya menjauh. Tapi kini lebih dari satu tangan muncul, merayap dari celah-celah plafon. Ada 3 lalu 5, lalu entah berapa banyak. Semua bergerak lambat, namun pasti meraih apapun yang bisa disentuh. Bima menendang pintu kamar sekuat tenaga. Keluar, sekarang! Pintu terbuka dengan hentakan keras. Mereka berlima berhamburan keluar, berlari menembus lorong gelap. Nafas terengah, langkah terburu, mereka tak peduli lagi dengan arah. Yang penting menjauh dari kamar itu. Namun lorong villa seakan berubah. Panjang, lebih panjang dari sebelumnya, dengan jendela-jendela yang semuanya dipenuhi kabut putih. Bayangan samar bergerak di luar kaca, mengikuti setiap langkah mereka. Mereka berhenti di depan tangga menuju lantai bawah. Tapi sebelum sempat turun, suara berat terdengar dari bawah. Duk, 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 langkah pelan, pasti mendaki anak tangga. Andra menyorotkan senter ke arah tangga. Cahaya menangkap sosok hitam tinggi tanpa wajah berdiri di anak tangga paling bawah. Tubuhnya gemetar samar, seakan hanya bayangan. Namun kepalanya perlahan mendongak, meski tak ada wajah yang bisa dilihat.
Suasana membeku. Rani terisak, Sinta menutup mulut agar tak berteriak. Sosok itu mulai menaiki tangga, satu langkah demi satu langkah, menuju mereka. Di belakang, dari lorong gelap, suara tawa panjang melengking, menggema ke seluruh villa. Malam pertama mereka baru saja dimulai.